Selamat sore. Dua laporan tadi dan berbagai perkembangan lain akan mengisi seputar Indonesia hari ini. Saya Arif Suditomo. Dan saya Yulia Supat. Mau segera kita ikuti laporan pertama mengenai penyidikan kasus kematian Munir. Pemirsa Mabes Polri saat ini masih menyelidiki informasi tentang seorang kru Garuda yang menelpon Munir dan ingin memastikan keberangkatannya 3 hari sebelum pemberangkatan. Mabes Polri juga masih menelusuri seorang penumpang yang duduk di dekat Munir saat dalam penerbangan dari Jakarta menuju Singapura. Namun identitas penumpang ini masih simpang siur. Sebanyak 47 saksi terdiri dari 41 kru Garuda, 4 orang aktivis imparsial, istri Munir Suciwati, dan seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter, hingga Selasa siang telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus kematian tokoh dan pejuang HAM Munir. Saat ini polisi masih menelusuri jejak seorang penumpang yang duduk di dekat Munir. Ketua Tim Penyidik Kasus Munir, Kombes Polisi Oktavianus Farfar menjelaskan, polisi menghadapi kendala dalam mencari penumpang tersebut karena di dokumen perjalanan yang duduk di kursi dekat Munir adalah orang asing. Namun berdasarkan keterangan saksi, yang duduk di nomor 40 adalah orang lokal. Selasa siang, Polri telah mengirim 2 perwira menengah ke Singapura untuk membuat gambaran tentang pintu-pintu masuk dan keluar di Bandara Changi untuk mengetahui kemungkinan masuknya racun arsenik atau ada orang yang bersama Munir saat transit. Bahwa tim yang ke Singapura itu sifat untuk melakukan rekonstruksi ulang perjalanan beliau. Apakah ada orang yang jalan sama-sama dengan beliau atau tidak? Ini mungkin kita bisa butuhkan jadi saksi dan lain-lain untuk membantu kita. Tiket ini untuk dapat memberikan suatu gambaran bagi kita ataupun masukan bagi kita, apakah dimungkinkan atau tidak terjadinya masuknya tadi zat-zat yang kita curigai tadi. Mengenai informasi tentang salah seorang kru Garuda yang sempat menelpon Munir 3 hari sebelum pemberangkatan untuk memastikan apakah Munir jadi berangkat ke Belanda, Paiman membenarkan, namun menolak menjelaskan lebih lanjut informasi tersebut. Menurut rencana, Selasa malam polisi akan mengadakan analisa dan evaluasi hasil penyidikan ke-47 saksi untuk mengetahui saksi mana saja yang perlu didalami dan juga untuk penyesuaian fakta-fakta yang akan dibawa tim teknis dari Belanda. Tim teknis ini akan tiba di Indonesia Rabu besok dengan hasil-hasil penyidikan selama di Belanda, termasuk mencocokkan zat yang disuntikan ke tubuh Munir sewaktu mendapatkan pertolongan pertama dengan hasil otopsi di Belanda. Amalia Kartika dan Mahdi Wicaksono melaporkan. Sementara itu, Koordinator Badan Bekerja Kontras Usman Hamid kembali menegaskan agar Mabes Polri tidak melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Munir karena dikhawatirkan hasil otopsi ulang ini akan berbeda dengan hasil otopsi yang dilakukan polisi Belanda. Selain itu, menurut Usman, jenazah almarhum Munir telah dimakamkan sejak awal September lalu sehingga sudah terlalu lama untuk diotopsi. Namun Usman juga tidak dapat memastikan apakah hasil otopsi ulang yang akan dilakukan Polri hasilnya akan berbeda. Menurut Usman, tim forensik dari beberapa universitas telah menyatakan hasil otopsi pemerintah Belanda adalah sah. Usman menyarankan Mabes Polri untuk lebih memfokuskan pada penyelidikan yang lebih mendalam terhadap orang-orang yang berada di sekitar almarhum Munir beberapa saat sebelum Munir ditemukan tewas. Kekhawatiran kita hasilnya tidak semaksimal seperti yang dilakukan oleh Belanda, atau mungkin bisa menyimpang, atau mungkin bertolak belakang sama sekali. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kita. Bukan kita meragukan kapasitas keahlian dari ahli forensik Indonesia, tapi kondisi jenazah juga sudah sangat berbeda, sudah mengalami pembusukan, gitu ya. Organ-organ tubuhnya juga mungkin sudah tidak sebaik seperti yang pernah dieksaminasi oleh Belanda. Mengambil darah dari mana coba? Darahnya sudah kering, urin, mengambil urin dari mana? Lambung juga mungkin sudah hancur. Kita beralih ke informasi gempa di Nabire. Pemirsa, warga Nabire kini mulai terserang berbagai penyakit seperti malaria, diare, dan ispa. Ini diakibatkan kondisi sanitasi di pengungsian yang kurang baik. Berdasarkan data Palang Merah Indonesia setempat, hari ini di Kelurahan Kalibobo sekitar 440 warga terserang diare. Sebagian besar penderita diare adalah anak-anak. Sementara jumlah penderita malaria kini mencapai 106 orang. Menurut salah seorang dokter di Rumah Sakit Umum Nabire, warga juga terserang ispa, terutama yang tinggal di tenda-tenda di pengungsian di wilayah Kota Lama. Mengantisipasi hal ini, Dinas Kesehatan telah membangun posko kesehatan di Kalibobo, Kota Lama, dan Jalan Merdeka. Sementara saat ini, gempa susulan masih terus berlangsung. Sejak hari Minggu hingga siang tadi telah terjadi 1.259 kali gempa susulan.
276 diantaranya merupakan gempa susulan yang dapat dirasakan warga dengan magnitud 3 hingga 6 skala Richter atau sekitar 1 hingga 2 Modified Mercalli Intensity MMI. Sedikitnya 300 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah kota di Indonesia terpaksa tertahan di Bandar Hasanuddin Makassar menyusul tergelincirnya pesawat Burak dari Surabaya yang mendarat sekitar pukul 12:56 waktu Indonesia bagian tengah. Pesawat Boeing 737 seri 200 dengan nomor registrasi 402 itu bertolak dari Surabaya menuju Makassar dan Palu dengan penumpang 118 orang. Namun pesawat yang dipimpin Kapten Pilot Sudi Budi Harjo ini tergelincir saat mendarat di Bandara Hasanuddin Makassar. Saat kejadian, hujan lebat mengguyur kota Makassar. Humas Angkasa Pura I, Maslin Panggabean, tidak bersedia menjelaskan penyebab tergelincirnya pesawat tersebut dengan alasan di luar kewenangannya. Saat ini pihak Angkasa Pura berusaha menarik pesawat yang berada sekitar 22 meter dari landas pacu itu karena mengganggu sejumlah jadwal penerbangan. Setelah diperiksa selama 24 jam, Kusnan, warga asal Bojonegoro, Jawa Tengah, akhirnya dibebaskan. Kusnan dipastikan bukan Dr. Azari. Nantikan laporan selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, segera kita ikuti laporan rekan Andi Muhyiddin dari Arena Muktamar ke-31 Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Boyolali, Jawa Tengah. Andi, tampaknya suasana perebutan di bursa Ketua Umum PBNU semakin memanas. Lalu kami mendapat kabar kini muncul nama pasangan alternatif. Betul begitu? Ya betul, isu bursa calon pimpinan NU semakin berkembang di dalam dan di luar Muktamar. Setelah paket Sal Mahfud dan Hasyim Musyadi banyak menimbulkan kontroversi, ini paket baru yakni Kiai Haji Sal Mahfud dan Mustafa Bisri terus mendapat dukungan. Berikut laporan rekan Sigit Purwita dan Sarjono. Paket Kiai Sahal dan Gusmus mulanya ditawarkan oleh 30 ulama berpengaruh di kalangan warga Nahdliyin. Tawaran ini ternyata dengan memperoleh dukungan dari kalangan tokoh NU maupun dari para peserta Muktamar. Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Kiai Haji Abdullah Fakih secara khusus mengirim surat via faksimili kepada 30 kiai berpengaruh yang isinya merestui paket Kiai Sahal dan Gusmus. Sementara Kiai Haji Yusuf Hasyim, salah seorang cucu pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, secara khusus menemui Gusmus di tempat penginapannya siang tadi. Yusuf Hasyim menyampaikan keinginan 30 kiai berpengaruh agar Gusmus bersedia dicalonkan menjadi Ketua Tanfidhiyah PBNU periode 2004-2009. Namun demikian, seusai melakukan pertemuan dengan Yusuf Hasyim, Gusmus meminta kepada para peserta Muktamar lebih memfokuskan perhatian pada tata tertib, khususnya menyangkut ADART tentang boleh tidaknya ketua PBNU berpolitik daripada figur ketua. Menurut Gusmus, sepanjang tata tertib belum diubah, siapapun orangnya yang menjabat sebagai ketua akan berpolitik. Siapapun yang figurnya yang akan menjadi pengurus itu tidak jadi persoalan. Jadi itu yang harus dibentuk. Kalau hanya bicara figur, aturan mainnya tidak disempurnakan, tidak diperbaiki, ya sama saja. Sementara Kiai Haji Sal Mahfud yang dicalonkan 30 kiai berpengaruh untuk menduduki jabatan lagi sebagai Rois Am PBNU periode 2004-2009 hingga saat ini belum memberikan pernyataan. Sigit Purwita dan Sarjono melaporkan. Arif Yulia. Ya, Andi, dari suasana yang memanas dalam sidang, apa yang mengemuka atau yang paling spesial hari ini terjadi di sana? Ya, dari siang hingga sore tadi telah terbentuk atau telah dilakukan sidang-sidang komisi, yakni sidang komisi organisasi, agama, program, dan rekomendasi. Sidang berlangsung serentak di 4 ruang sidang. Ada beberapa topik menarik yang dibahas dalam sidang-sidang komisi dan mengundang perdebatan sengit seperti masalah halal atau haramnya suap, tes DNA untuk penentuan ahli waris, dan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Di bidang intern organisasi, kontroversi terjadi pada masalah wewenang syuriat memecat Tanfidhiyah yang menyeleweng. Dan calon ketua umum PBNU harus mendapat restu dari Rois Am terpilih. Nova dan Yulia, baru saja rekan kami Mas Turi Safaat meliput suasana sidang yang penuh dengan interupsi. Berikut laporannya. Interupsi, terutama di Komisi Organisasi dan komisi yang membahas masalah-masalah aktual bidang keagamaan. Sidang Komisi Organisasi bahkan sempat diskoros
karena ada yang protes mengenai penunjukan pimpinan yang tidak prosedural. Namun setelah itu, akhirnya pimpinan sidang yang ditunjuk bisa diterima oleh peserta. Perdebatan yang berlarut-larut juga terjadi, sehingga sidang menjadi kisruh dan sebagian peserta melantunkan salawat badar untuk menenangkan masa peserta. Hujan interupsi juga terjadi di gedung Jeddah, yakni tempat berlangsungnya sidang Komisi Masail Diniyah Waqi'iyah. Sidang di komisi ini membahas masalah-masalah keagamaan, terutama berkaitan masalah-masalah aktual. Topik yang mengemuka yakni soal ketetapan riswah atau uang sogok di mata hukum Islam. Sebagian peserta beranggapan apapun bentuk dan tujuannya, suap hukumnya haram. Sebagian peserta lain menganggap diperbolehkan asal bertujuan mulia dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sidang terpaksa ditunda karena belum ada kata sepakat. Sementara itu, suasana sidang Komisi Bidang Dana berjalan relatif lancar. Forum ini lebih banyak menyerap aspirasi dari kalangan peserta. Masturi Safaat dan Septiantoro melaporkan. Arif dan Yulia, sidang komisi-komisi nanti sekitar pukul 7 akan dilanjutkan kembali. Sementara agenda muktamar besok adalah pleno pemilihan Ketua Tanfiziyah dan Roisam. Demikian Arif dan Yulia. Baik, terima kasih Adi Budidin. Andi melaporkan langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan pemirsa, Kusnan, warga Makassar dari Sulawesi Selatan yang semula diduga sebagai Dr. Azahari, tokoh teroris yang paling diburu saat ini, akhirnya dibebaskan setelah diperiksa selama 24 jam. Kapolresta Makassar Timur AKBP Adi Cahyo memastikan Kusnan asal Bojonegoro yang bertugas sebagai tenaga sales di PT Gold Quest Makassar sejak tahun 2004 bukanlah Dr. Azahari. Menurut Adi, dokumen seperti KTP dan surat-surat lainnya dipastikan asli dan tidak ada manipulasi data. Kusnan, warga Jalan Buru nomor 98 Makassar ini ditangkap Polres Makassar Timur karena wajahnya sangat mirip dengan Dr. Azahari. Setelah diperiksa, Kusnan yang datang ke Makassar sejak 29 September lalu adalah mantan pegawai perhutani yang minta pensiun dini tahun 2004. Sejak meninggalkan Bojonegoro, Jawa Tengah, Kusnan berpindah-pindah ke beberapa kota, diantaranya Semarang, Bandung, hingga Makassar. Saat ini Kusnan bekerja sebagai penjual produk perhiasan murni. Salah satu saksi yang hadir dalam persidangan Amir Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Bashir siang tadi memberi kesaksian yang memberatkan Bashir. Namun saksi lainnya cenderung meringankan. Kedua saksi tersebut berwarga negara Malaysia. Syamsul Bahri, salah satu saksi dalam sidang Abu Bakar Bashir Selasa siang mengungkapkan pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan pernah mendengar adanya penggantian ketua atau Amir Jamaah Islamiyah dari Abdullah Sungkar kepada Abu Bakar Bashir. Bahwa diganti oleh Ustadz Abu, tapi saya nggak pernah mengikuti ada pelantikan atau apa-apa. Iya. Baik, yang saudara maksud Ustadz Abu Bakar Bashir? Iya. Iya. Pernah dengar. Saudara mendengar itu dari siapa? Kalau saya nggak lupa dari Muklas juga. Kalau dari nggak lupa. Muklas. Kalau saya nggak silap. Iya. Ya. Dari Muklas disampaikan langsung kepada saudara. Ya. Iya. Namun para saksi termasuk Syamsul Bahri yang berkewarganegaraan Malaysia ini tidak dapat menjelaskan peranan Bashir dalam peledakan bom Marriott dan bom Bali seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum. Keterangan Syamsul mengenai keterlibatan Bashir dalam organisasi Jamaah Islamiyah langsung dibantah Bashir. Ia juga membantah pernah memberikan ceramah di Pakistan. Kepergian saya ke Pakistan itu memang benar, tapi saya tidak sampai ke Peshawar. Saya hanya sampai kepada Karachi dan Lahore karena saya mencarikan sekolah anak saya. Jadi itu keterangannya tidak benar mengenai saya ikut. Saya enggak pernah ketemu, memang tidak pernah di Pakistan itu. Kemudian mengenai apa yang disebut JI dan Amir JI, saya enggak tahu menahu masalah itu. Entah itu siapa yang bikin-bikin. Terima kasih. Saksi lain Andi Saputra yang juga berkewarganegaraan Malaysia mengaku tidak pernah mengetahui kehadiran Bashir di Kamp Hudaibiyah di Mindanao, Filipina. Keterangan Andi Saputra ini juga tidak bisa menjelaskan keterlibatan Bashir dalam peledakan bom di Marriott dan Bali. Yohanes Stefanus dan Heri Kuswianto melaporkan. Sejumlah warga di Aceh Utara mengaku diperlakukan kasar oleh aparat gabungan.
Perlakuan kasar itu terjadi saat aparat menyisir 4 desa di Tanah Pasir. Kami kembali dengan laporannya sesaat lagi. Beberapa warga di 4 desa Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara mengaku dianiaya petugas gabungan TNI Polri. Sementara pihak TNI mengaku belum menerima informasi tentang penganiayaan tersebut. Pria ini adalah salah satu warga di Tanah Pasir yang mengaku telah dianiaya pasukan gabungan TNI Polri hari Minggu lalu. Semua besi bongsau nih, kepala. Besi. Di mana aja dipukul Pak? Di Langgang Baru. Tubuh Bapak di mana yang kena? Di kepala. Terus kepala. Sini kena sepatu. Tiga kali lah gitu. Kejadian serupa juga diakui beberapa warga lain. Mereka mengaku diperlakukan kasar setelah diciduk pasukan gabungan yang sedang menyisir lokasi. Warga yang mengaku dianiaya masing-masing berasal dari desa Merebo Lama, Merebo Baro, Matang Jurong, dan Gelanggang Baro. Dan Satgas Info Koops Lihkam TNI, Letkol Infantri Edi Sulistiadi Senin malam mengatakan pasukan gabungan memang mengepung dan menyisir 4 desa tersebut. Namun pihaknya belum menerima informasi tentang penganiayaan. Pasukan yang melakukan penyisiran antara lain Marinir Yon 7, Marinir Yon 2, Brimob Kelapa 2, dan anggota Koramil Kecamatan Tanah Pasir. Koresponden Munir Nur melaporkan. Kontroversi mengenai tempat pengolahan sampah terpadu Bojong terus bergulir. Anggota DPR dan pejabat Pemda yang terkait sepakat sosialisasi mengenai TPST belum maksimal. Komisi 2 DPR dan Pemda DKI Jakarta dan Jawa Barat menyepakati perlunya meneruskan uji coba penerapan tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Namun sebelum uji coba dilakukan, DPR meminta Pemda DKI dan Jawa Barat untuk bermusyawarah dan membahas keberadaan TPST Bojonggede, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta melakukan audit terhadap keberadaan TPST tersebut. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan Pemda DKI dan Pemda Jawa Barat. Pemda DKI menyatakan siap melaksanakan isi kesepakatan, bahkan telah menyiapkan sejumlah alternatif sebagai antisipasi penanganan sampah DKI jika akhirnya TPST Bojong dilarang beroperasi. Jangka panjang yang worst come to the worst, teknologi yang paling mutakhir kita akan pakai untuk incinerator. Ya. Dan incinerator itu, ntar dulu saya belum kelar ngomong, incinerator itu tidak sama dengan tungku pembangkaran. Incinerator yang kita inginkan di sini adalah incinerator yang menggunakan teknologi mutakhir dan tidak sama sekali menimbulkan polusi apapun terhadap lingkungan. Uji coba ini kita lanjutkan, tapi tahapan sebelum uji coba itu harus diselesaikan. Kan dalam perencanaan ada sosialisasi, ada komunikasi, ada penjelasan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, jangan tiba-tiba kemudian uji cobanya saja dikedepankan. Tapi Sementara Pemda Jawa Barat menegaskan TPST Bojonggede perlu diberi kesempatan beroperasi kembali, namun perlu dibentuk lembaga audit independen. Pemda Jawa Barat juga akan meminta Pemda DKI untuk menutup TPST Bojonggede jika ternyata terbukti merusak lingkungan dan merugikan warga. Kita akan menjelaskan kepada publik bahwa memang harus ada satu lembaga yang lebih independen. Kalau ternyata hasilnya memang kurang bagus, merusak masyarakat, ya harus dihentikan dong, gitu maksudnya. Rapat kerja antar Komisi 2 DPR dengan Pemda DKI dan Jawa Barat ini diakhiri dengan melihat truk kontainer sampah milik DKI Jakarta yang digelar di pelataran DPR Senayan, Jakarta. Arfan Arsa dan Jati Pamungkas melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan kejuaraan menembak Australasia. Petembak Prancis Eric Greuvel masih mendominasi pertandingan. Nantikan laporannya setelah pariwara berikut. Pemirsa, memasuki hari kedua kejuaraan menembak internasional di Bali, sore tadi Eric Greuvel, juara dunia 2003 asal Prancis, masih mendominasi dengan catatan waktu terbaik. Di stage 21, Eric mencatat waktu paling tajam, yakni 13,62 detik untuk 22 tembakan, sementara pesaing terdekat Bruce McIntosh dari Australia hanya mencatat waktu 15,59 detik, dan di stage ke-22, Eric membukukan waktu 7,65 detik untuk 7 sasaran dengan 35 tembakan. Kecepatan Eric ini mampu diatasi penembak asal Filipina Stephen Hinojale dengan waktu 5,61 detik.
Sedangkan penembak Indonesia Roy Haryanto hanya mencetak waktu 7,56 detik. Para penembak Indonesia lainnya menyusul di grup lainnya, Paul Panwara dengan 7,13 detik yang berarti juga lebih tajam dari waktu Erik. Namun di stage 23, Erik tak tertandingi dengan 9 tembakan saat mencetak sasaran dengan 4,35 detik. Steven dari Filipina hanya mencatat waktu 4,98 detik. Hasil lengkap hari kedua untuk 16 stage ini akan dikeluarkan panitia pada pukul 21.00 malam ini. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup seputar Indonesia kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.